Ada sebuah kisah disampaikan oleh seorang dosen di Ummul Qura. Ya. Sekarang beliau sudah tidak ngajar lagi di sana, tetapi beliau doktor di bidang akidah. Dan beliau cerita tentang sahabat dekatnya. Ada kejadian nyata di Saudi ya, di Mekah waktu itu. Doktor ini bernama Muhammad. Beliau menceritakan ada sahabat dekatnya melamar seorang wanita. Dia sangat suka sekali sama perempuan itu. Begitu lamar, diterima, sudah sepakat maharnya, tanggal pernikahan, segala macam sudah oke. Sudah sepakati. Kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelum akad nikah, tiba-tiba pihak wanita membatalkan sepihak. Tanpa sebab. Si calon mempelai laki-laki ini temannya Dr. Muhammad coba ngelobi ke orang tuanya, nanya, gak ada jawaban. Orang tuanya bilang kami juga gak tahu. Nanya anaknya, pokoknya anak perempuan ini cuma mau tolong batalkan pernikahan. Apa sebabnya saya gak tahu, pokoknya saya tidak mau. Dilobi keluarganya gak mau pokoknya. Intinya dibatalkan pernikahan. Kata Dr. Muhammad, selama 2-3 bulan teman dekat saya ini selalu berdoa. Selalu berdoa, ya Allah kembalikan wanita itu, saya suka sama dia, jadikan dia jodoh saya, ngerengek-ngerengek sama Allah. Kata Dr. Muhammad ini dalam ceramahnya, dia bilang waktu saya dengar teman saya itu lagi berdoa, karena kesian saya juga bilang, ya Allah kabulkan. Karena luar biasa dia mohon-mohon, karena dia sudah suka sama orang itu. Tapi kata Dr. Muhammad uniknya, Allah nggak kasih. Allah nggak takdirkan. Ya, gak dikasih sama Allah. Sampai lewat hari H yang harusnya mereka nikah, ini sudah dibatalin 2-3 bulan sebelumnya. Selama ini terus dia berdoa nih. Pas tiba hari H, sudah lewat tanggal yang disepakati. Berarti orang juga sudah pastikan undangan batal semuanya. Perempuan ini dilamar laki-laki lain, dia terima. Kata Dr. Muhammad, subhanallah atau maha suci Allah, saya tahu bagaimana Allah sayangnya kepada teman saya justru setelah perempuan itu ingin nikah sama laki-laki lain. Bulan pertama menikah, karena Dr. Muhammad ini kenal juga keluarga perempuan ini. Beliau bilang, bulan pertama menikah, perempuan itu divonis kena kanker payudara. Ganas yang harus dipotong payudaranya. Kisahnya begitu. Yang sebelah kanan. Jadi baru 1 bulan menikah, tanpa payudara sebelah. Bulan kedua dari pernikahan, kanker itu menyebar ke payudara sebelah kiri dan harus dipotong dua-duanya. Di bulan ketiga, ini kisah nyata. Ternyata ditemukan ada masalah di urat saraf di otak belakang wanita ini membuat kedua matanya buta. Dan di bulan keempat perempuan itu meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, maha suci Allah yang menyelamatkan teman saya. Kalau dia belum nikah saja begitu sukanya sama itu perempuan, bagaimana kalau sudah nikah? Nanti dia akan lebih suka, dia akan lebih terpukul nanti kalau dia nikah. Karena ternyata dia hanya bisa menjadi pendamping istrinya 4 bulan, meninggal lagi, cacat lagi, kan gitu. Jadi Allah menyelamatkan kita dari banyak hal Bapak Ibu sekalian yang mungkin buruk depan mata kita. Mungkin kita nggak jadi nikah sama si fulan, nanti setelah sekian tahun baru kita tahu, oh ternyata dia koruptor, oh ternyata dia penjahat. Syukur dulu saya nggak nikah sama dia. Bisa begitu. Mungkin satu waktu kita pernah mau bisnis sama seseorang nggak jadi. Kita baru tahu sekian lama, oh ternyata memang dia penipu. Berapa banyak hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bersangka baik sama Allah. Apapun yang Allah takdirkan hidup kita pasti baik. Kita mau keluar rumah nih, sudah janjian. Ibu-ibu sudah rapi, hujan deras. Alhamdulillah. Berarti ada hikmahnya. Kita tidak tahu. Kisah yang lain terjadi juga di Eropa. Salah satu pengusaha muslim. Dia mau take off dari satu negara Eropa ke negara Eropa yang lain. Kisahnya begitu. Dia harus meeting nih di sana. Takdirnya Allah luar biasa. Orang ini soleh. Dia datang ke bandara, masih ada setengah jam sebelum take off, tapi sudah closing, tidak bisa lagi terima. Dia mohon-mohon, padahal dia pakai bisnis kelas, nggak bisa. Pesawat masih ada, udah nggak bisa, sudah tutup, nggak boleh. Dia lobby nggak bisa. Akhirnya apa boleh buat? Dia telepon ke teman-temannya di sana, saya nggak bisa, saya harus next flightnya, nanti penerbangan sesudahnya. Udah sambil dia nunggu, sambil dia merenung apa hikmahnya, ya.
Subhanallah 15 menit pesawat yang tadi take off itu jatuh. Kecelakaan. Dia tadinya bertanya-tanya dalam dirinya apa nih? Ya, padahal kalau dia meeting bisa untung sekian banyak. Justru setelah lihat itu kecelakaan, alhamdulillah. Amalkan ini ya. Sebagai penutup dalam ceramah kita, silakan kalau ada yang mau bertanya sudah ini. Nabi Muhammad SAW itu selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, Bapak Ibu sekalian. Level manusia itu kan yang paling buruk dikasih nikmat berkeluh kesah. Kalau kita ketemu sama orang seperti ini cirinya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ketemu pasti dari awal ketemu sampai akhir keluhan semua. Suaminya buruk, pembantunya buruk, istrinya buruk, pekerjaannya buruk, semuanya jelek. Ini jangan jadikan teman ini, nggak boleh. Nggak ada syukurnya sama sekali, semuanya salah. Ini manusia buruk. Di atasnya standar orang-orang beriman. Diberikan nikmat, bersyukur. Diberikan ujian, dia bersabar. Tapi ada level di atasnya. Ini yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian bersyukur. Ujian pun bersyukur. Ya, karena beliau sangat faham dan mengajarkan kepada kita harus memahami Allah tidak menantikan kecuali kebaikan. Walaupun itu buruk di mata kita sekarang, belum tentu buruk ke depannya. Gitu kan? Allah lebih tahu. Kan seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, kalau beliau sedang ada nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu diamalkan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada nikmat, syukurnya bukan cuma alhamdulillah, tapi alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu beliau baca. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi binikmatihi tatimmus shalihat, yang semua kebaikan tersempurnakan karena izinnya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau dapat ujian, beliau masih bilang alhamdulillah, tapi akhirnya ala kulli hal. Segala puji dan puja kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi ujian pun datang, alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya pasti ini baik. Saya tetap muji Allah gitu. Nah, seperti itulah. Maka itu ada pahala sendiri. Allahu a'lam.